Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan ganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur dan aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang tidak memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara terkasih dalam Tuhan. Kemarin bacaannya Tuhan mengajari para murid untuk berdoa dan patokannya cukup singkat sekali dan bacaan Injilnya pendek. Namun ternyata untuk menjelaskan mengenai Bapa yang senantiasa mau memperhatikan setiap doa, bacaannya panjang. Berarti tampak bahwa ini menjadi tekanan tersendiri bagi Tuhan Yesus untuk para murid. Nah, apa yang mau diberikan di sini? Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa yang mau diungkapkan adalah Tuhan itu tidak pernah tidur, tidak pernah istilahnya itu nirwake atau mencuekkan atau cuek dengan setiap doa yang dilantunkan oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan itu mau untuk jelas menyimak apa yang mau diungkap oleh orang yang berdoa kepadanya. Tidak hanya mendengarkan, tapi sebetulnya menyimak betul dengan teliti apa sih sebetulnya yang diminta. Nah, Ibu, Bapak, terkasih dalam Tuhan, perumpamaan yang diungkapkan oleh Tuhan ini sungguh bagi saya sesuatu yang indah. Kenapa? Karena seorang sahabat yang kedatangan tamu, lalu dia minta-minta kepada tetangganya yang adalah sahabatnya sendiri itu minta supaya meminjam satu persiapan untuk menjamu sahabatnya, tentu saja tidak akan memberikan hanya sekedar apa yang dimintanya. Dia minta, aku pinjam 3 roti. Pasti orang yang dimintai atau dipinjami itu akan mengatakan, kalau demikian tidak hanya roti deh, dengan minuman sekalian deh. Kenapa? Karena tuan rumahnya pasti sibuk untuk menjamu orangnya. Pasti dia akan memberikan yang lebih dibanding dengan yang dimintanya. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan, kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberi di luar ekspektasi kita. Bisa saja yang diminta adalah sesuatu yang penting bagi diri kita, namun Tuhan memikirkan dan melihat bahwa yang sebetulnya yang diminta oleh orang itu bukan itu,
maka Tuhan seringkali di luar ekspektasi kita memberikan sesuatu yang berbeda. Mungkin berlebih, mungkin hal yang lain lagi untuk memperlengkapi apa yang kita minta. Jadi kita bisa melihat bahwa yang diminta diperhatikan oleh Tuhan, namun yang diberikan kepada kita itu bisa saja itu berbeda dengan apa yang kita minta. Bisa jadi memang sama dengan yang kita minta, tetapi diberi sesuatu kelebihan supaya melengkapi apa yang kita minta. Atau bisa saja Tuhan menunda. Kenapa? Karena belum saatnya diberikan kepada kita. Ya, Ibu Bapak, Saudara terkasih, tapi yang jelas Tuhan menyimak. Hanya sekarang masalahnya adalah pada waktu kita meminta, pada waktu kita mengetuk, pada waktu kita itu juga mencari apakah ada aspek kesetiaan. Kita bayangkan saja Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih. Rumah kita pasangi bel. Belum tentu orang yang ngebel itu adalah tamu. Karena bisa saja anak-anak itu ngebel gitu terus lari begitu, bisa saja juga kan. Mungkin yang pernah kita lakukan mungkin pada waktu dulu. Ngebel, mecet bel, terus lari begitu. Karena kepingin tahu apakah orangnya itu keluar atau enggak tuan rumahnya. Bisa jadi gitu. Nah, Ibu Bapak terkasih, orang yang mengetuk pintu, mencari, dan juga istilahnya itu meminta, butuh kesetiaan. Sebelum orang keluar dan memberi, apakah kita tetap ada di tempat? Nah, ternyata dibutuhkan aspek kesetiaan juga dari diri kita. Sehingga tidak hanya sekedar, oh ya, sesuatu yang hanya sekedar kayak WA. Karena ini juga dialami oleh kami, para romo yang ada di sini. Misalnya ada di Tiong Mbak Iwan, ada yang meminta sesuatu untuk dilayani oleh romonya. Lalu dikirim BA, romo apakah dapat memberkati jenazah? Tetapi yang ngirim BA itu tidak hanya ngirim ke satu romo, tapi ke banyak romo. Lalu sing disik sopo, sing jawab gitu. Maka pernah ada romo Tri itu mengatakan, jawab, ya baik, jam berapa, jam sekian. Dia berangkat sendiri, ternyata orang yang ngirim BA ini tidak memberitahu bahwa dia sudah mempunyai romo sendiri. Sudah ada romo yang menyanggupi. Romonya sudah memimpin, romo Tri baru datang. Oh, sudah ada romonya. Oh, bajigur ini. Jadi ada sesuatu hal. Bahwa dalam kita meminta, hendaknya tidak hanya setia, namun juga konsisten. Kita mencoba untuk melihat bahwa kalau setia dengan yang satu, ya sudah. Maka Ibu Bapak Saudara terkasih, maka jangan lalu melihat bahwa oh neng Tiong Mbak Iwan kok tidak dijemput begitu. Karena untuk memastikan bahwa tidak ada romo lain gitu. Dan maka kita bisa melihat Ibu Bapak Saudari terkasih dalam khusus Tuhan. Maka kita bisa melihat bahwa yang meminta ini hendaknya juga tahu apa sih sebetulnya diharapkan. Jadi bukan sekedar nyebar begitu saja. Maka kadangkala ada orang Katolik yang istilahnya meminta kepada Allah dengan doa novena, tetapi juga meminta kepada mungkin dalam tanda kutip dukun dengan menyan segala macam itu. Permintaannya sama. Masih lagi di tempat ziarah dia minta juga. Maka kita bisa melihat Ibu Bapak Saudara terkasih, itu kan seperti menjala, mendisik sing disik gitu ya, yang mengabulkan. Maka iman akan Tuhan ini juga diuji untuk kita punya. Maka dalam kita meminta kepada Tuhan, ya sudah. Kalau kita meminta kepada Tuhan, ya mintalah. Kadangkala juga ada orang yang mempunyai pikiran begini, oh saya kalau meminta kepada Tuhan harus di tempat itu. Pasti akan diterima oleh Tuhan. Nah, kita bisa berpikir, apakah Tuhan di tempat perziarahan dengan Tuhan di tempat kita, Tuhannya beda? Sama. Maka Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, kalau demikian, kita harus mempunyai suatu
ketegasan dalam iman kita sendiri. Optimistik kita. Kalau Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, yang sama itu mendengarkan kita, di mana saja kita berdoa, di rumah atau di tempat doa. Kalau di tempat doa di gereja ini kan kita bisa bersama-sama untuk meminta kepada Tuhan, dan secara jemaat suara Tuhan, suara kita ini akan didengarkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena yang meminta banyak orang, seperti orang yang menggotong orang yang lumpuh itu dengan 6 orang menggotong lalu diturunkan dari atas itu. Tuhan tidak memandang orang yang sakit itu, namun Tuhan melihat usaha dari 6 orang itu sehingga terjadi kesembuhan. Demikian juga dengan kalau kita meminta sesuatu, kesetiaan, kalau mencari sesuatu itu sendiri dengan dibantu oleh banyak orang, lebih cepat dibantu oleh banyak orang. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa, oh ya, kalau demikian dalam doa tidak harus sendirian, namun kita juga bisa meminta bantuan orang lain untuk ikut mendoakan kita. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka di sini bacaan ini untuk mau menjelaskan pada kita, Tuhan kalau memberi, Dia akan memberi yang paling baik untuk kita. Percayalah, iman kita, harapan kita ini harus kita tutup pada saat kita memohon kepada Tuhan. Selamat merenungkan.